Itu akan membahas tentang lanjutan dari materi kemarin, yaitu tentang larutan asam basa ya. Part-part sebelumnya kita sudah bahas konsep-konsep asam basa. Bagi yang baru bergabung silakan tonton lagi dulu di part 1 ya. Kemudian part-part yang bagian setelahnya konsep-konsep itu adalah tentang bagaimana cara mengidentifikasi asam dan basa ya. Dan kemudian juga sifat-sifat asam dan sifat-sifat basa. Nah, sekarang kita masuk di bagian terakhir, yaitu adalah perhitungan pH ya. Perhitungan pH. Jadi ini bagian terakhir. Jadi di sini banyak perhitungan nanti. Perhitungan pH. Perhitungan pH asam dan basa ya. Asam dan basa. Oke. Nah, sebelum itu sebelum kita lanjut bagaimana caranya cara berhitungnya, kita harus tahu dulu apa itu sih pH. Jadi pH itu adalah singkatan dari power of hydrogen ya, of hydrogen ya. Jadi maksudnya adalah pH itu adalah derajat keasaman. Derajat keasaman. Jadi keasaman. Jadi sama seperti yang saya kemarin bilang bahwa pH di bawah 7 itu adalah, ya, saya sempat singgung bahwa jika pH-nya di bawah 7 itu adalah asam. Jika pH-nya di atas 7 maka dia basa ya. Jadi skala pH yang kita ketahui adalah skala dari 0 sampai 7 sampai 14 ya. 0 sampai 7 sampai 14. Jadi di sini adalah wilayah asam dan di sini adalah wilayah basa ya. Semakin mendekati 0 atau semakin mendekati 1 maka semakin kuat. Nah, semakin menjauh dari 0 berarti asamnya semakin, atau pH-nya semakin mendekati 7 maka asamnya semakin lemah. Nah, jadi di sini nanti kita akan membahas bagaimana sih itu asam kuat, bagaimana sih itu asam lemah, dan bagaimana sih itu basa kuat, dan bagaimana sih itu basa lemah ya. Nah, begitupun di wilayah basa. Semakin mendekati 14 maka basanya semakin kuat. Semakin kuat di sini ya. Sorry. Basa semakin kuat. Semakin kuat. Sedangkan jika di sekitar basa ini semakin pH-nya semakin mendekati 7, berarti dia basanya semakin lemah juga ya, sama lemah. Jadi semakin mendekati 7 berarti dia apakah dia asam lemah? Kalau dia dari bawah 7 dan kalau dia dari atas 7 mendekati 7 berarti dia basa lemah ya. Nah, terus kenapa bisa, dari mana angka 14 ini? Kenapa sampai angka 14? Itu didapatkan dari tetapan kesetimbangan air ya, atau KW ya. Tetapan kesetimbangan air, ini KW. Itu nilainya adalah 10 pangkat minus 14. Sehingga didapatkan persamaan matematikanya, yaitu logaritma yang tidak bisa saya jelaskan di sini. Mungkin di materi yang lain ya, karena kita di sini hanya membahas tentang bagaimana menghitung pH asam dan bagaimana menghitung pH basa. Jadi dari hasil logaritmanya ini akan didapatkan PKW-nya sama dengan 14. Maka dari itu didapatkanlah skala pH 0 sampai 14. Nah, telah kita ketahui bagaimana itu kesetimbangan air. Nah, saya lanjutkan di sini saja ya. Saya lanjutkan di sini bahwa kesetimbangan air itu adalah perkalian dari konsentrasi H+ dikali dengan konsentrasi OH- ya. Konsentrasi OH-. Jadi jika nilainya tadi ini PKW sama dengan 14 ya, 14, maka H+ ini nilainya pasti 10 pangkat minus 7. Nah, tadi kalau misalnya tadi KW nilainya 10 pangkat 10 pangkat minus 14 KW ya nilainya tetapan kesetimbangan air. Ini pada saya lupa, ini pada suhu standar ya 25 derajat Celcius ya. Ketika kita mengukur kesetimbangan di standarnya itu adalah pada suhu 25 derajat Celcius. Itu tetapan kesetimbangannya 10 pangkat minus 14. Ini menandakan bahwa bisa saja KW-nya bukan
tidak sama dengan 10 pangkat minus 14, yaitu bisa dipengaruhi oleh suhu ya. Jika suhunya berubah maka KW-nya juga akan berubah. Cuman memang untuk perhitungan kita ini ke depan kebanyakan nanti selalu mengukur pH pada suhu T sama dengan 25 derajat Celcius. Jadi makanya skala pH kita adalah 0 sampai 14 ya. Selanjutnya lagi di sini tadi persamaan ini di sebelah kanan atas, silakan diperhatikan. Nah, jadi didapatkan KW-nya 10 pangkat minus 14. Jaru ingat kenapa 10 pangkat minus 7? H plusnya OH min juga 10 pangkat minus 7 itu karena ketika air terionisasi, ketika air terionisasi maka itu menghasilkan jumlah H plus dan OH min yang sama ya, yang sama banyaknya ya. H plusnya banyak sebanyak OH min. Nah, kalau kita maka dari itu ketika KW-nya atau tetapan kesetimbangan airnya 10 pangkat minus 14 pasti bagi duanya ini ya, bagi duanya berarti konsentrasi H plusnya 10 pangkat minus 7 dan konsentrasi OH minnya 10 pangkat minus 7. Makanya ketika diturunkan dari persamaan logaritma 14 sama dengan 7 ditambah 7, 14 sama dengan 7 ditambah 7. Jadi pK 14 sama dengan menjadi pH tambah pOH ya. Nah, ketika dari sini ketika logaritmanya. Ya, dari sini hasil logaritmanya. Di sini mungkin saya tulis rapikan dulu ya. Jadi ceritanya persamaannya kayak begini. KW sama dengan konsentrasi H plus konsentrasi OH min ya. Ini hasil perkalian tetapan kesetimbangannya. Nah, ketika di logaritmakan min log KW itu sama dengan min log H plus dan min log OH min ya. Dari persamaan ini maka didapatkan PKW sama dengan pH tambah pOH. Nah, dan nilainya ini adalah persamaan nilainya ini adalah ini sama dibilang 14 sama dengan pH 7 tambah 7 ya. Karena PKW-nya itu 14, pH-nya ini sebagai PKW ya, sorry, ini PKW, ini sebagai pH dan ini sebagai pOH ya dari sini. Jadi ketika diminlogkan itu didapatkan penulisannya P, angka P di depannya. Ini dari persamaan matematika ya yang telah kita sepakati. Ya, makanya saya tidak menjelaskan dulu lebih dalam bagaimana hasil turunannya ya. Yang jelas perlu kita ketahui adalah dari hasil logaritma ini kita mendapatkan persamaan 14 sama dengan pH tambah pOH. Karena kenapa? Persamaan ini nanti yang akan kita pakai dalam menentukan pH ya. Jadi ketika yang dicari pH-nya maka bisa 14 dikurang pOH. Siapa tahu nanti di soal yang diketahui adalah pOH ya. Siapa tahu nanti yang diketahui pOH ya. Begitupun sebaliknya. Jika yang dicari pOH maka bisa saja 14 dikurang pH. Jadi tergantung bagaimana soalnya. Cuma memang nanti kebanyakan yang kita pakai adalah yang seperti di atas ya. Seperti yang di atas ini, persamaan yang di atas ya. Ini. Ketika suatu senyawa basa yang dicari maka akan sampai ke pOH dulu baru dijadikan ke pH. Nanti kita masuk ke contoh soalnya ya. Bagaimana? Jadi kita sudah mendapatkan persamaan pertama ya. Ini akan dipakai sampai ke bab-bab setelahnya ini ya. Jadi silakan dicatat baik-baik ya. Walaupun Anda mungkin tidak terlalu mengetahui bagaimana turunannya ya. Intinya sekali lagi saya katakan, yang penting Anda sudah mengetahui dulu persamaan ini. pH sama dengan 14 dikurang pOH atau ini juga bisa. 14 sama dengan pH tambah pOH. Makanya sekali lagi dari atas dasar ini skala pH kita adalah 0 sampai 7, 7 sampai 14. 0 sampai 7 itu wilayah asam. 7 sampai 14 itu wilayah basa. Semakin rendah pH-nya, jadi kesimpulannya di sini ya. Semakin rendah pH,
Semakin rendah pH maka semakin asam ya. Semakin asam. Semakin tinggi pH, sebaliknya ya. Ini dia sebaliknya, semakin tinggi pH maka semakin bersifat basa ya. Nah, semakin bersifat basa. Oke. Nah, itu tadi seputar bagaimana pH, pOH dengan KW ya. Yang perlu kita ingatkan juga selain persamaan ini adalah nilai KW. KW itu sekali lagi pada suhu 25 nilainya 10 pangkat minus 14 ya. Kita pakai nanti ini pada persamaan atau pada rumus di bab 2 ya, yaitu tentang hidrolisis ya. Jadi ingat itu KW sama dengan 10 pangkat minus 14 itu sudah ketetapan ya pada suhu 25 derajat Celcius. Dan KW ini apa? KW adalah tetapan kesetimbangan air ya. KW sama dengan tetapan kesetimbangan air. Ya. Oke, sekarang kita lanjut di asam dengan basa ya. Jadi asam dan basa ini terbagi ya. Jadi asam dan basa ya. Asam dan basa. Asam dan basa ini terbagi. Ada yang kuat dan ada yang lemah. Jadi maksudnya adalah ada asam kuat, ada basa kuat, dan ada juga asam lemah, dan ada juga basa kuat ya. Jadi ada asam atau begini, saya pisahkan saya semua ya, sorry. Ada asam kuat. Jadi asam terbagi ya. Ada asam kuat dan ada asam lemah. Begitupun juga dengan basa. Basa ada yang kuat, ada juga lemah. Jadi pada perhitungan ini kita akan mencari atau masalahnya adalah kita akan mencari bagaimana cara mencari pH asam kuat, bagaimana rumusnya, bagaimana caranya mencari pH asam lemah, bagaimana caranya mencari pH basa kuat, bagaimana caranya mencari pH basa lemah. Jadi disinilah kita nanti fokus kita pada materi ini ya. Ya, sekarang kita cari tahu dulu bagaimana membedakan kuat dan lemah ya. Ya, sekarang kita memasuki bagaimana perbedaan antara kuat dan lemah ya. Jadi di sini perbedaannya antara kuat dan lemah. Di sini wilayah kuat, sini wilayah basa ya supaya beda. Di sini asam dan basa, sorry, lemah maksudnya ya. Lemah di sini ya. Asam dan basa lemah. Di sini asam dan basa kuat. Jadi untuk mengetahui perbedaan asam dan basa kuat dan asam basa lemah itu sebenarnya ibaratnya perbedaan antara elektrolit kuat dan elektrolit lemah. Jadi untuk memperjelas, untuk lebih detail bagaimana membedakan antara elektrolit kuat dan lemah itu silakan tonton video saya yang bagian kelas 10 tentang larutan elektrolit dan non elektrolit. Di situ adalah perbedaan kuat dan lemah. Nah, makanya di sini saya ingatkan lagi sedikit ya tentang bagaimana sih perbedaannya itu kuat dan lemah. Itu khususnya pada asam dan basa. Jadi perbedaan utama itu kalau kuat itu adalah dia pasti terionisasi sempurna. Terionisasi sempurna. Artinya semuanya menjadi ion ya. Contohnya itu HCl misalnya. Jadi ini HCl ketika diionisasi akan semuanya, ini HCl semuanya menjadi H+ dan Cl- ya. Nah, jadi di sini juga perlu untuk materi ini perlu untuk mengetahui bagaimana caranya mengionisasi suatu senyawa ion ya, atau suatu senyawa kevalen polar. Nah, Anda harus mengetahui itu. Untuk lebih detail lagi silakan tonton video saya tentang reaksi ionisasi ya. Ya. Jadi selanjut lagi di sini terionisasi sempurna ya. Jadi semua HCl ini menjadi H+ dan menjadi Cl- tanpa terkecuali. Karena semuanya berarti dia ionnya banyak.
ionnya banyak di sini dia. Ionnya banyak. Sedangkan kalau elektrolit lemah dia terionisasi sebagian atau sedikit ya, tidak semuanya. Nah, namanya saja sebagian. Sehingga misalnya itu pada senyawa asam sianida HCN ya. Ketika diionisasi menjadi H+ tambah Cn-. Karena ini HCN maksudnya tidak semuanya menjadi H+, tidak semuanya menjadi Cn-. Sebagian sebagian. Makanya ionnya sedikit. Sehingga daya hantar listriknya lemah. Ionnya sedikit ya. Daya hantar listriknya sangat lemah. Dan ciri-cirinya itu kalau lemah, dia mengalami reaksi kesetimbangan ya. Nah, itu ciri-cirinya. Dia mengalami reaksi kesetimbangan. Jadi silakan ditonton lagi apa itu kesetimbangan ya. Nah, kalau kuat dia tidak ada reaksi kesetimbangan, tidak ada reaksi bolak-balik ya. Satu arah saja, mengarah ke kanan saja. Sedangkan kalau dia terionisasi sebagian atau dia asam dan basa lemah, pasti dia mengalami kesetimbangan. Jadi untuk asam dan basa lemah memiliki tetapan ionisasi asam dan tetapan ionisasi basa. Jadi ini tetapan kesetimbangan asam lemah ya. Kalau Kb itu tetapan kesetimbangan basa lemah ya, lemah. Jadi ciri-cirinya nanti itu perbedaan kuat dan basa itu pasti dia kalau lemah ada nilai Ka-nya dan ada nilai Kb-nya. Sedangkan kalau kuat tidak ada ya, karena tidak mengalami reaksi kesetimbangan satu arah saja. Itu perbedaan pertamanya. Kemudian perbedaan keduanya yaitu ada pada derajat ionisasinya ya. Derajat ionisasi. Saya ingatkan lagi apa itu derajat ionisasi. Jadi derajat ionisasi itu adalah ukuran seberapa besar dia mengalami ionisasi ya. Jadi simbolnya itu adalah alfa ya. Jadi ini simbolnya alfa itu adalah derajat ionisasi. Kalau dia kuat, dia derajat ionisasinya sama dengan 1 ya. Kalau dia kuat, pasti itu 1 semua, baik itu senyawa asam maupun basa. Kalau dia elektrolit kuat asam maupun elektrolit kuat basa, dia pasti derajat ionisasinya sama dengan 1. Silakan tonton lagi di bagian materi yang saya sampaikan di video saya tentang larutan elektrolit bagian kelas 10 ya. Di situ dijelaskan lebih detail apa itu derajat ionisasi. Nah, kemudian kalau dia lemah, asam lemah maupun basa lemah itu derajat ionisasinya nilainya itu sama dengan dia tidak sama dengan 1 ya. Dia tidak sama dengan 1. Dia nilainya itu antara 0, lebih kecil dari alfa, lebih kecil dari 1. Jadi dia itu di antara angka 0 dengan 1. Dia angkanya sekitar 00 komaan ya. 00 komaan ya. Semakin 0 mendekati 1 dia semakin kuat ki. Kalau dia semakin lemah berarti semakin mendekati 0. Tapi sekali lagi kalau dia asam lemah maupun basa lemah dia tidak 0 dan tidak 1. Derajat ionisasinya antara 0 sampai 1 ya. Jadi inilah beberapa mungkin perbedaan antara asam basa kuat dan asam basa lemah. Ya, jadi itulah tadi beberapa perbedaan dan mendasar perbedaan antara bagaimana kalau asam dan basa kuat dan bagaimana asam dan basa lemah. Itu sebenarnya sama antara perbedaan antara elektrolit kuat dan elektrolit lemah. Karena larutan elektrolit itu terbagi lagi. Ada yang bersifat asam dan ada yang bersifat basa. Kemudian elektrolit lemah yang mengalami kesetimbangan itu terbagi juga, ada yang bersifat asam dan ada yang bersifat basa ya. Jadi saya tekankan lagi bahwa kenapa dia kuat, karena ionnya banyak ya. Ionnya banyak. Jadi kalau ionnya banyak berarti kalau dia asam otomatis ion H+-nya banyak. Ion H+-nya banyak. Jadi kalau ion H+-nya banyak berarti dia semakin asam. Makanya dia sebagai asam kuat juga. Semakin asam.
Nah, begitupun kalau misalnya dia lemah. Karena ionnya sedikit berarti H+-nya juga sedikit sehingga asamnya juga lemah. Ya, itu berhubungan juga sama itu ya. Jadi semakin banyak ion berarti semakin kuat mengantarkan listrik. Nah, semakin banyak ionnya berarti kalau asam itu semakin banyak H+-nya. Sedangkan kalau basa, saya kasih contoh saja basa, misalnya NaOH ya. Sorry, saya belum kasih contohnya basa. Kalau di ionisasi menjadi Na plus dengan OH min ya. Ini yang bersifat basa ya. Ingat Arrhenius basa itu selalu ada OH-nya ya. Kalau asam selalu ada H-nya. Ketika di ionisasi menghasilkan H plus kalau asam, OH min kalau dia basa ya. Ingat itu. Jadi pada basa kuat itu berarti ion OH minnya banyak sekali ion OH minnya, makanya dia bersifat basa kuat ya. Jadi banyak juga ini ion OH minnya. Kemudian kalau basa lemah contohnya itu yang paling familiar itu NH4OH ya, atau larutan NH3. Ini pasti kesetimbangannya jelas, pasti kesetimbangan ketika diionisasi menjadi NH4+ tambah OH min ya, dalam bentuk larutannya. Nah, karena ada ion OH minnya maka dia bersifat basa Arrhenius. Nah, jadi karena dia lemah mengalami kesetimbangan sehingga ionnya tidak kurang ya, karena ketika NH4OH ini menjadi NH4+ dan OH min akan kembali lagi menjadi NH4OH sehingga ionnya itu kurang, tidak banyak, sehingga OH minnya juga sedikit sehingga dia basa lemah ya, basa lemah. Ya, itulah perbedaan sedikit asam kuat dan basa kuat. Nah, kemudian pada derajat ionisasi tadi ya sudah ya. Kalau kuat dia 1, kalau dia lemah dia antara 0 sampai 1. Nah, kemudian bagaimana cara mencari pH-nya? Jadi cara mencari pH-nya yaitu kalau dia asam, yang kita cari adalah ingat Arrhenius. Ingat ya, jadi di sini kita ingat konsep asam basa Arrhenius bahwa jika suatu zat di ionisasi menghasilkan H+, maka dia bersifat asam. Jadi yang dicari adalah konsentrasi asamnya. Kalau dia asam. Sedangkan kalau dia basa yang dicari adalah konsentrasi OH minnya. Jadi seperti konsep asam basa Arrhenius ya. Nah, kalau kuat dia rumusnya itu adalah molaritas asam, molaritas larutan asam dikali valensi asam. Sedangkan kalau OH min molaritas basa dikali valensi basa. Nah, maksudnya misalnya ya kita mau cari pH-nya H2SO4. Jadi berapa A-nya? A-nya adalah sama dengan 2. Jadi A-nya nanti ketika kita mencari H+-nya atau pH-nya H2SO4 itu berarti A-nya sama dengan 2. Karena kenapa? Karena H-nya ada 2. Ada 2 H-nya. Jadi kita lihat saja H-nya kalau dia asam. Nah, kalau dia Ma itu adalah molaritas ya, molaritas. Anda harus ingat lagi apa itu molaritas ya. Di bab kelas 10 di bab stokiometri ya. Situ ada rumusnya molaritas. Jadi molaritas larutan asam. Nah, sama juga ini dengan basa. Jika NaOH berarti B-nya sama dengan 1. B-nya sama dengan, jika NaOH larutannya berarti B sama dengan 1 karena ion OH minnya 1. Nah, kalau Mb ini adalah molaritas basa ya. Molaritas basa. Konsentrasi ya. Biasa dikatakan juga konsentrasi. Nah, itu kalau rumus mencari kuat ya. Kemudian kalau dia bersifat basa, kalau dia bersifat lemah, maka sama juga tetap kita mencari H+, tapi rumusnya berbeda. Kalau dia lemah, dia dipengaruhi oleh tetapan kesetimbangan asam lemah Ka. Jadi ada nilai Ka-nya, atau ini juga katanya tetapan ionisasi ya, tetapan ionisasi. Siapa tahu nanti di soal dia bilang tetapan ionisasi itu berarti Ka. Nah, kalau dia asam ya, kalau dia basa berarti Kb ya, tetapan. Tapi ini namanya tetapan ionisasi kesetimbangan, ionisasi saling lengkapi saja supaya Anda nanti bingung membedakan mana dibilang tetapan ionisasi, mana dibilang tetapan kesetimbangan, padahal sebenarnya sama ya, sama ya. Ya.
Karena lemah dipengaruhi oleh reaksi bolak-balik, maka dia dipengaruhi oleh tetapan kesetimbangan asam dikali konsentrasi asam ya. Nah, jadi saya sudah kasih keterangannya bahwa Ka ini tetapan ionisasi kesetimbangan asam lemah. Kalau Kb tetapan ionisasi kesetimbangan basa lemah. Kemudian selain itu untuk mencari H plusnya juga itu kalau misalnya Ka-nya tidak diketahui itu karena dia memiliki karena derajat ionisasinya tidak sampai 1, dia sekitar antara angka 0 sampai 1, maka kita juga bisa pakai derajat ionisasinya dikalikan dengan konsentrasi senyawanya. Jadi tergantung nanti soalnya. Jadi kalau dia asam lemah ada dua rumusnya untuk mencari H+. Apakah kita bisa pakai di atas atau yang di bawah ya, tergantung soalnya yang mana diketahui ya. Beda tadi asam kuat satu saja ya, Ma dikali A saja, dikali valensi asam. Jadi misalnya jika HCl pasti karena hanya satu, A-nya pasti sama dengan 1 ya. Ini A-nya sama dengan 1. Nah, kemudian kalau dia basa ya, basa dia sama, berarti dia dipengaruhi oleh Kb. Jadi konsentrasi OH- sama dengan Kb kali Mb ya. Kb itu tetapan ionisasi atau tetapan kesetimbangan basa lemah. Kemudian rumus lainnya sama, karena dia lemah, dia dipengaruhi juga derajat ionisasi. Jadi tergantung soalnya yang mana diketahui ya, dikali Ma. Kalau yang diketahui derajat ionisasi tidak usah dikasih akarkan, tapi kalau yang diketahui Ka, maka perlu diakarkan ya untuk rumusnya. Kemudian kalau dia asam lemah dan basa lemah itu biasanya yang ditanyakan adalah juga derajat ionisasinya. Ini ada rumusnya ya. Jadi akar Ka dikali per Ma. Itu rumus untuk mencari derajat ionisasi. Kalau ini rumus untuk asam ya, jika kondisinya pada senyawa asam. Kalau dia kondisinya senyawa basa berarti Kb dikali Mb ya. Jadi tergantung nanti. Ini untuk basa. Ya, kemudian perlu kita juga pahami adalah bahwa walaupun nanti di soal kita bisa membedakan yang mana asam kuat dan basa kuat dan asam lemah dan basa lemah, itu terlihat dari jika diketahui Ka-nya ya di soal. Kalau ada Ka-nya di soal dengan Kb-nya berarti dia pasti lemah, dan kalau tidak ada itu pasti kuat. Namun tidak ada salahnya siapa tahu nanti soalnya dalam bentuk lain, bukan dalam bentuk perhitungan. Jadi perlu setidaknya kita mengetahui beberapa jenis senyawa asam kuat. Jadi sekali lagi di sini harus bisa bedakan mana asam kuat, mana asam lemah, dan mana basa kuat, mana basa lemah. Jadi untuk membedakan cukup yang hafal saja yang kuat ya, yang kuat. Misalnya yang kuat itu adalah yang ketika H dengan Cl golongan 7A ya, HCl, Hi, HBr, H2SO4 yang dalam bentuk poliatomik, HNO3, kemudian asam klorat dan asam perklorat, HClO4. Jadi inilah beberapa asam yang kuat. Jadi sisanya lemah. Ya, sebenarnya banyak jenis-jenis asam kuat ya. Cuman yang sering kita hadapi yang kuat itu adalah cuma ini yang 7. Ketika kita ingin mempelajari konsep-konsep kimia. Namun sebenarnya di antara banyaknya senyawa di muka bumi ini pasti lebih banyak ada lagi beberapa senyawa asam kuat selain yang saya tuliskan di atas ya. Cuma ini sekali lagi ini yang sangat familiar ketika kita berhadapan dengan soal-soal kimia. Kemudian kalau dia basa kuat itu perlu juga dihafalkan. Jadi yang saya tulis di sini adalah basa kuat. Sisanya itu adalah lemah ya. Misalnya basa kuat itu golongan 1A. Nah, ingat golongan 1A.
kecuali H ya. Saya perlihatkan tidak apa-apa. Golongan 1A itu unsur ini Li, Na, K, Rb, Cs, dan Fr. Nah, jadi misalnya kalau bahasa kuat itu LiOH ya, LiOH. Lalu NaOH. Yang ada OH-nya karena ini adalah bahasa ya. LiOH, NaOH. Kemudian setelah itu KOH. Kemudian setelah itu RbOH. Kemudian setelah itu CSOH dan apa lagi? FROH. Ini golongan 1A. Kemudian golongan 2A itu saya perhatikan di sini yang golongan 2A itu Be, Mg, Ca, Sr, Ba, Ra. Cuman kalau Be dengan Mg termasuk lemah. BeOH2, MgOH2 itu termasuk basa lemah. Nah, nanti dimulai di Ca, Sr, Ba, Ra itu basa kuat ya. Jadi dimulai di Ca. Setelah itu CaOH2. Nah, kalau dia bersama golongan 2A harus OH-nya 2 ya, karena OH menerima 1, Ca melepas 2. Silakan nanti pelajari di video tentang reaksi ionisasi ya. Sudah itu CaOH2, SrOH2, kemudian BaOH2, setelah itu RaOH2. Nah, inilah jenis-jenis atau asam kuat dan basa kuat yang sering kita hadapi ketika kita mempelajari soal-soal kimia atau mempelajari konsep-konsep kimia di SMA ya. Jadi sisanya itu adalah lemah, sisanya itu pasti dia lemah ya. Kemudian kalau di soal perhitungan, sekali lagi saya katakan, kalau di soal perhitungan itu biasanya selalu diketahui Ka dan Kb-nya. Kalau ada diketahui Ka-nya sekian-sekian, pasti dia itu lemah, karena cuma lemah lah yang mengalami kesetimbangan. Ka ini adalah tetapan kesetimbangan. Sedangkan kalau kuat tidak mengalami kesetimbangan, sedangkan kalau kuat dia tidak mengalami reaksi kesetimbangan, sehingga tidak ada nilai tetapan kesetimbangannya ya, atau tetapan ionisasi kesetimbangan asamnya ya. Begitulah cara membedakan asam kuat dan asam lemah, kemudian basa kuat dan basa lemah ya. Jadi cukup hafal saja yang kuat. Nah, kemudian kita masuk langsung saja masuk ya. Jadi ceritanya ini nanti tujuan kita, saya ulangi lagi, kita bagaimana mencari pH-nya asam kuat, pH-nya basa kuat, saya singkat dia AK, BK, dan pH-nya asam lemah, dan pH-nya basa lemah, Bl ya. Ini nanti tujuan kita ya, masing-masing ya. Jadi tergantung soalnya. Jadi soalnya nanti itu kurang lebih seperti ini ya. Sebelumnya saya sudah kasih tahu rumusnya, bagaimana kalau mencari asam kuat, bagaimana kalau mencari basa kuat, bagaimana kalau mencari asam lemah dan basa lemah ya. Jadi ceritanya begini, kalau kita mencari pH suatu asam, baik itu kuat maupun lemah, itu berarti yang dicari adalah konsentrasi H+-nya. Kalau dia asam ya. Kalau dia basa, baik itu kuat maupun lemah, maka yang dicari adalah konsentrasi OH-nya. Jadi itu perlu ingat ya. Jadi kalau asam, jadi sebelum kita mengerjakan soalnya, kita harus cerita dulu ini asam kah atau basa kah. Ini asam. Setelah itu, kalau dia asam, berarti yang dicari adalah konsentrasi H+-nya. Kalau nanti di soal dia bersifat asam. Nah, kemudian kalau dia bersifat basa, maka yang dicari adalah konsentrasi OH-nya ya. Nah, ingat asam basa Arrhenius, konsep pertama bahwa asam itu jika menghasilkan H+, basa itu jika ada OH-nya ya. Nah, setelah sudah diketahui apakah ini asam maupun basa, maka yang dicek lagi itu adalah apakah dia, misalnya kalau dia sudah asam, berarti apakah dia asam kuat atau asam lemah.
Kalau dia asam kuat, rumusnya seperti ini. Mencari H+-nya kayak ini, yang rumus yang sudah saya bahas di atas. Kemudian jika dia asam lemah, maka ada dua macamnya rumusnya. Apakah yang di atas ini yang diketahui oleh Ka, ataukah yang di bawah ini yang diketahui soalnya derajat ionisasi. Jadi tergantung soalnya lagi. Perhatikan baik-baik ya. Itu kalau asamnya. Jika misalnya saya ke bawah lagi, kalau misalnya kita sudah tahu dia bersifat basa, kemudian kita cari tahu lagi apakah dia basa kuat ataukah basa lemah. Kalau dia basa kuat, maka yang dicari adalah rumusnya yang ini, OH- sama dengan MB kali B ya. Saya ingatkan lagi sekali lagi, tidak apa-apa. Kemudian kalau dia basa lemah, maka ada dua macam rumus lagi. OH- sama dengan akar KB kali MB jika diketahui KB di soalnya. Kemudian rumus lainnya, konsentrasi OH- sama dengan alfa derajat atau derajat ionisasi dikali MA jika di soalnya diketahui derajat ionisasi. Jadi perhatikan baik-baik, tergantung bagaimana soalnya. Setelah itu, kalau didapatkan apakah dia kalau asam konsentrasi H+-nya ataukah dia basa konsentrasi OH-nya, maka kita masukkan persamaannya ke pH ya. pH rumusnya itu adalah min log H+. Min log H+ ya. Sedangkan kalau basa dia mengarah ke pOH dulu terlebih dahulu. Berarti kalau kita mau jadikan pOH, rumusnya itulah min log OH-. Jadi di sini kita perlu sedikit mengetahui bagaimana sifat-sifat logaritma yang sederhana ya yang dipakai di dalam asam-asam. Misalnya ya, jika misalnya ya saya kasih contoh di sini, silakan diperhatikan di atas ya, di kanan atas. Jika misalnya konsentrasi H+-nya sama dengan 10 pangkat min A, maka pH-nya sama dengan kita kasih masuk di rumus yang ini di bawah, coba diperhatikan di bawah ya, min log H+, saya langsung substitusi ya, atau tidak apa-apa, min log konsentrasi H+. Artinya saya substitusi H+-nya dengan 10 pangkat min A misalnya, jadi min log 10 pangkat min A. Ini dalam penyelesaiannya ini sifatnya, maka pH-nya sama dengan A ya. Langsung saja. Jadi kita lihat di sini. Jika di sini minus A, maka langsung A. Jika positif A, maka dia minus ya. Diganti saja ya. Seperti begitu. Begitu sifat logaritmanya. Jadi kalau misalnya sambil contoh. Jadi kalau misalnya H+-nya sama dengan 3 misalnya, 10 pangkat minus 3, maka langsung saja. Maka pH-nya sama dengan 3 melalui cara ini tadi, sifat dasar logaritmanya. Kemudian jika misalnya model lain, misalnya H+ sama dengan B dikali 10 pangkat min A, maka pH-nya sama dengan, langsung saja saya ganti lagi logaritmanya, min log B kali 10 pangkat min A. Kan seharusnya tadi rumusnya min log konsentrasi H+, langsung saya ganti ya, karena supaya cepat. Maka penyelesaiannya ini min A kasih di depan dengan tanda positif, baru tetap kurang log B ya. Jadi ini saja ke depan ya, sehingga jadi begini ya. Jadi kalau misalnya sambil contoh, kalau misalnya angka kalau angka misalnya H+-nya sama dengan 5 kurang log 2 misalnya. Bukan. Misalnya konsentrasi H+-nya 2 kali 10 pangkat min 5. Berarti pH-nya langsung sama dengan, langsung saja. Ini 5-nya ke depan, min 5 jadi positif. 5 dikurang log 2. Terkadang soal cukup sampai di sini selesai. Terkadang juga soal kalau misalnya soal pilihan ganda, biasanya jika begini jawabannya cukup sudah bisa sampai selesai, jadi pH-nya sama dengan 5 kurang log 2. Dan terkadang juga soal bisa juga kita carikan kalkulator saja bagaimana nilainya log 2, baru 5 dikurang
hasil dari log 2 ya, kayak begitu. Kemudian begitupun juga dengan OH- ya, sama ya. Enggak apa-apa. OH-, tapi dia bedanya dia POH ya, dia POH. Jika OH-nya 10 pangkat minus A, pasti POH-nya sama dengan A ya, kayak begitu ya. Kemudian enggak apa-apa, saya kasih contoh lagi. Jika OH-nya sama dengan 2 kali 10 pangkat minus 7, maka POH-nya sama dengan 7 kurang log 2 ya. Seperti begitu sifat logaritma, yang kayak begini saja, tidak usah merasa aneh ya, cukup dihafalkan saja sifatnya, sifat logaritmanya ya, seperti ini. Nah, kemudian di sini bedanya jalurnya asam dan basa ya. Nah, seperti ini tadi. Ya, seperti ini tadi. Nah, saya ingatkan lagi kesimpulannya ya. Jadi nanti di sini kebanyakan kita mencari pH soalnya ya. Kalaupun nanti ada yang mencari pH ya enggak apa-apa, cukup sampai di sini saya nanti ya. Jadi alurnya begini. Ketika kita mau soalnya mencari pH suatu senyawa yang bersifat asam, maka yang dicari adalah konsentrasi H+. Ya, yang dicari adalah konsentrasi H+. Sedangkan kalau kita di soal nanti kita dapatkan disuruh mencari pH dari suatu senyawa yang bersifat basa, maka yang dicari adalah OH-. Ya, saya ingatkan lagi, maka yang dicari adalah OH-. Nah, kemudian setelah itu, setelah kita sudah tahu apakah ini asam kah atau basa, cari lagi apakah dia kuat atau lemah. Nah, kalau dia kuat ada rumusnya di atas, kalau dia lemah ada rumusnya di atas. Kemudian misalnya kalau asam berarti H+-nya ya. Setelah itu, setelah H+, kita bisa langsung mencari pH melalui tadi rumus di atas ya, bahwa pH sama dengan min log H+, yang kayak ini tadi ya, min log H+. Nah, kemudian kalau dia basa OH- tidak langsung jadi pH, dia ke POH dulu. Jadi hati-hati ya, dia ke POH dulu. Tidak bisa langsung dia pH ya, karena bukan H+, dia ke POH dulu. Setelah didapatkan POH seperti rumus dasar tadi, min log OH-, POH sama dengan min log OH- yang kayak ini, maka kita sudah dapatkan POH-nya. Setelah didapatkan POH-nya langsung bisa ke pH. Jadi bertahap ya. Ingat langkah-langkahnya. Kalau asam bagaimana, bisa langsung dia jadi pH, sedangkan kalau basa jadi POH dulu baru jadikan pH melalui rumus pH sama dengan 14 kurang POH dari persamaan ini. Dari persamaan yang tadi di atas, yang paling awal itu 14 sama dengan pH ditambah POH. Sehingga ketika saya balik, inilah pH sama dengan 14 dikurang POH. Nah, jadi beginilah penjelasan sedikit tentang teori perhitungan asam basa. Sekarang selanjutnya kita akan melakukan latihan soal ya di part setelahnya ini ya. Terima kasih atas perhatiannya. Salam dahsyat luar biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.